Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu agama bagaimanapun keadaan kita. Karena dengan ilmu kita akan bisa istiqomah di atas akidah yang benar. Kita tidak dituntut untuk menguasai seluruh bidang ilmu agama. Karena itu tentunya sangat berat. Tentunya tugas para ulama. Tapi kita dituntut untuk istiqomah. Dan istiqomah tidak selalu kita harus kuasai seluruh bidang ilmu. Namun istiqomah itu hakikatnya kita tetap belajar, tetap mengadakan kajian walaupun seminggu sekali. Kita tetap mengadakan kajian menuntut ilmu. Walaupun sehari, seminggu sekali. Dalam sejam kita menuntut ilmu, tidak mengapa, yang penting terus menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini, istiqomah. Nabi katakan tentang istiqomah ini, saddidu wa qaribu. Saddidu, tetaplah kalian tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya berada di atas tuntunan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mencari kebenaran. Selalu berusaha mengamalkan seluruh tuntunan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Wa qaribu, dan kata Nabi, dan qaribu, mendekatlah. Jika kita tidak mampu untuk mengamalkan seluruh ajaran agama ini, qaribu, mendekat. Seperti kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak mampu untuk belajar seluruh bidang ilmu, kita usahakan pelan-pelan berjalan. Walaupun pelan, tapi menuju ke tempat yang benar, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat istiqomah, ikhwan. Maka terus belajar, jangan putus asa, jangan merasa ini suatu yang sulit, karena Allah tidak menuntut kita untuk naik ke atas gunung, naik ke puncak gunung yang tinggi, atau naik ke atas puncak langit sehingga menguasai seluruh ilmu. Tapi yang Allah suruh kita untuk tetap berjalan sedikit demi sedikit, waqaribu, dan terus bersikaplah muqarabah, mendekati kepada kebenaran. Ikhwani fiddin, langsung saja kita lanjutkan kajian akidah kita. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang akan kita bahas, pertemuan lanjutan bab yang kedua atau muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua dari kitab Ushulus Salasah. Pendahuluan yang kedua ini adalah lanjutan dari pendahuluan yang pertama. Yang pertama telah kita bahas 4 permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Setiap manusia wajib mengetahui 4 permasalahan ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dan kita telah ketahui semua. Adapun masalah yang kedua, pertemuan yang kedua ini juga muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua. Ya. Bab yang kedua, pendahuluan yang kedua, belum masuk ke dalam inti pembahasan 3 landasan, yaitu
tiga hal, tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari. Ya, gak boleh kita seorang muslim jahil tentang tiga hal ini. Kalau kita jahil tentang tiga hal ini, maka kita belum benar tauhidnya, belum benar akidah kita. Sampai kita benar-benar tahu tiga hal ini. Tiga hal ini adalah, berkata Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, belajarlah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, bahwa wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslimah yang wanita, mempelajari tiga permasalahan penting ini, wal amali bihinna, dan wajib beramal dengannya. Tidak cukup kita pelajari, tapi kita harus mengamalkannya. Kita meyakini dan mengamalkan. Jadi seorang penuntut ilmu tidak dituntut untuk hanya belajar, tapi harus beramal. Karena inilah buah dari ilmu yang kita pelajari adalah amal. Apa tiga hal ini yang wajib kita ketahui dan kita amalkan? Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwa Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rizki kepada kita. Dan Allah tidak tinggalkan kita begitu saja dan membiarkan kita begitu saja, tanpa ada hal yang Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Annallah khalaqana. Kita harus tahu Allah telah menciptakan kita. Dalil-dalilnya, Allah menciptakan kita ini dalil dari ayat Al-Quran, ada juga dalil secara akal. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa dalil, dan dalil di antara dalil ayat Al-Quran bahwa Allah pencipta kita, walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah liat. Kemudian Allah telah menentukan ajal kita. Wa ajalum musamman indah. Dan ajal telah ditentukan, telah diberikan patokan di sisi Allah. Summa antum tamtarun. Kemudian kalian meragukan hal ini. Surat Al-An'am ayat 2. Dan banyak dalil yang menunjukkan Allah itu pencipta seluruh alam semesta ini. Pencipta manusia, jin, dan seluruh alam semesta ini. Adapun dalil akal bahwa Allah itu pencipta kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qad ja'atil isyaratu ilaih, telah datang isyarat tentang ini dalam surat At-Tur ayat 35. Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada asal usul? Apakah mereka diciptakan itu tanpa ada asal usul? Ya, mereka ada tanpa asal usul. Am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Secara akal, manusia itu sebelumnya mereka tidak ada. Kita ini enggak ada sebelumnya. Bukan apa-apa. Belum menjadi manusia. Belum menjadi tanah. Belum ada apa-apa. Kemudian kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena li'anna kulla hadithin labudda min muhdith. Karena segala sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru muncul dari suatu ketiadaan, harus ada yang mengadakannya. Siapa itu yang mengadakannya? Ini alam semesta, langit, bumi,
matahari, bulan berjalan dengan teratur. Ya, terus berputar waktu ini dengan teratur. Alam semesta ini sangat teratur sekali. Waktunya tidak pernah berubah sampai terus-menerus sampai sekarang. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang menjadikannya. Menjadikan semua ini teratur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu. Allah satu-satunya. Allah katakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, dialah Allah satu-satunya pencipta dan yang mengatur. Maka ini dalil-dalil tentang dalil syar'i maupun dalil akal bahwa Allah itu satu-satu pencipta. Bahkan manusia seluruhnya ini secara fitrahnya tidak ada yang mengingkari pencipta itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun pun mengakui Allah pencipta. Tapi manusia ini mereka mengingkari Allah pencipta bukan karena mereka tidak meyakini dalam hati Allah pencipta, tapi karena mereka sombong, menyombongkan diri di hadapan manusia. Mereka menyombongkan diri di hadapan manusia. Sebagaimana Fir'aun juga, dia mengakui Allah pencipta, tapi dia menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Juga Anallaha razaqana. Yang berikutnya, masih yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Dan dalil-dalil Allah itu memberi rizki kepada kita itu banyak. Ada dari Al-Quran, ada juga dari sunnah, ada juga dari akal. Dalil akal, Allah itu pemberi rizki. Dari Al-Quran Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ya, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ini banyak dalil dari Al-Quran bahwa Allah razaqana, Allah yang memberi rizki. Tidak ada satupun makhluk yang memberi rizki, hanya Allah Ta'ala. Juga dalam dalil yang dari sunnah Nabi, dari hadis, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, yub'atsu ilaihi malak. Ketika janin itu telah berumur 4 bulan, maka diutus kepadanya seorang malaikat kepada janin itu. Wa yu'maru bi arba', maka malaikat ini diperintahkan untuk mencatat pada janin ini 4 perkara. Yang pertama dicatat bikat rizki, dicatat tentang rizkinya yang akan dia peroleh sampai mati nanti. Sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua ajalih, ajalnya, kapan dia mati sudah diatur oleh Allah. Yang ketiga amalih, amalan perbuatannya telah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syaqiyun atau sa'id. Apakah dia akan bahagia nanti atau dia akan sengsara nanti, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil akal bahwa Allah itu pemberi rizki. Di antara dalil akal, kata Syekh Utsaimin, li'annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Karena kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Kita tidak bisa hidup kalau kita nggak makan, kita nggak minum, nggak bisa hidup. Maka Allah menciptakan makanan dan minuman ini untuk kita. Bukan makanan itu yang memberi rezeki kepada kita, tapi Allah yang menciptakan makanan ini, kemudian Allah jadikan makanan ini untuk kita makan dan minuman untuk kita minum. Allah katakan dalam surat Al-Waqiah dari ayat 63 sampai ayat 70, Allah katakan, afara'aitum ma tahruthun, tidaklah kamu melihat apa yang kalian tanam dari tanaman ini? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman ini ataukah kami, yaitu Allah yang menumbuhkan tanaman ini? Ini Allah ingin tanyakan. Bukan kita yang tumbuhkan tanaman, bukan kita yang memberi rezeki.
Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun. Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami akan jadikan tumbuhan ini hancur. Ya, sehancur-hancurnya sehingga kalian menjadi terheran, kebingungan. Sampai akhir hayat, sampai di ayat 70 Allah sebutkan tentang rizki, tentang tanaman, tentang makanan, tentang minuman. Allah yang memberikannya. Allah yang menciptakannya. Jadi semua ini dari ciptaan Allah, dari rizki Allah. Juga Al-Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi melanjutkan, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak biarkan kita begitu saja. Kita hidup, makan, minum, begitu saja. Tanpa ada tugas untuk kita yang Allah bebankan. Tidak. Bahkan Allah menjadikan kita ada di dunia ini, memberikan kita rezeki, makan, minum, tujuannya itu ada. Itu agar kita beribadah kepada Allah. Ini tujuannya. Tujuan kita hidup. Agar kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini dengan beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, menyangka bahwa kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Allah juga katakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Dia mati maksudnya, terus dibiarkan mati, tidak akan dibangkitkan, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Ini dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun dalil secara akal, seorang itu dia tidak dibiarkan begitu saja. Dia tidak dibiarkan hidup di dunia begitu saja tanpa ada tanggung jawab. Karena dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya atas kitab Usul Salasa ini, karena manusia mereka hidup di dunia ini, ada di kalangan mereka orang yang beriman. Misalnya kata Syekh, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah. Tapi mungkin dia karena dia miskin, dia fakir, sehingga di dunia ini dia dizolimi oleh orang-orang, oleh orang kafir, dizolimi, diambil hartanya, disiksa dan sebagainya. Sedangkan ada orang yang kafir kepada Allah, orang yang tidak beriman, ada orang yang melakukan hal-hal diharamkan oleh Allah. Kadang dia juga beriman, tapi dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Dia menzolimi manusia, dia memakan harta orang, dia membunuh, dia melakukan yang diharamkan Allah, kemudian dia mati. Sekarang ana tanya, orang tadi yang muslim, dia dizolimi, dihukum, disiksa, sedangkan dia beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang kafir ini, dia hidup menikmati banyak harta, kemudian dia menzolimi manusia, kemudian dia juga mati. Apakah mereka selesai urusannya? Tidak akan dibalas lagi? Ini tidak bisa diterima secara akal. Ya, ini tidak sesuai dengan hikmah Allah menciptakan manusia. Tidak menjelaskan hikmah Allah. Tidak sesuai dengan hikmah. Karena hikmah Allah menciptakan kita ini adalah untuk
membangkitkan kembali dan meminta pertanggungjawaban atas kelakuan hamba-hambanya di dunia dahulu. Semua akan dihakimi oleh Allah. Orang yang dizalimi akan diambil, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tidak biarkan kita begitu saja meninggal kemudian enggak akan dibangkitkan, enggak akan diurus perkara mereka, tapi bal arsala ilaina rasulan. Kata Imam Muhammad At-Tamimi, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu arsala ilaina ma'syara hadhil ummah ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Allah mengirim kepada kita, mengutus kepada kita, kepada umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkina, yang membersihkan hati-hati manusia. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita sunnah, hikmah. Sebagaimana Allah mengutus kepada umat-umat sebelumnya para rasul. Jadi semua umat manusia ini ada rasul-rasulnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah suatu umat melainkan ada kepada mereka yang diutus seorang rasul yang memberi peringatan. Surat Fatir ayat 24. Maka kata Syekh Utsaimin, la budda yusilullahu ar-rusul ilal khalq. Sudah seharusnya Allah mengutus kepada seluruh makhluk seorang rasul, kepada seluruh manusia seorang rasul, agar tegak hujjah kepada mereka, agar menegakkan hujjah kepada mereka, memerintahkan kepada mereka liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah sesuai apa yang Allah inginkan, sesuai apa yang Allah ridhoi. Ya, kita beribadah kepada Allah, kita nggak tahu cara beribadah kecuali melalui Rasul. Kecuali melalui Rasul, kita tidak bisa beribadah, mengenal Allah tanpa melalui Rasul. Karena melalui mereka kita bisa mengenal Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Allah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan seluruh nabi setelahnya. Wa auhayna, dan Allah katakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus para rasul, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia itu hujjah, alasan setelah diutusnya rasul. Tidak ada lagi alasan, oh saya nggak tahu. Nanti dibangkitkan manusia, tidak ada alasan baginya mengatakan saya tidak tahu perkara ini. Kalau sudah diutus kepadanya Rasul, kalau saya tidak tahu, kalau saya ditugaskan untuk beribadah atau untuk sholat, kalau dia telah diutus Rasul, jadi tidak ada hujjah lagi di hadapan Allah bagi kita tentang ketidaktahuan kita tentang ibadah ini, karena sudah diutus pada kita Rasul. Juga kata Syekh Utsaimin, wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusul. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan cara beribadahnya bagaimana, kecuali melalui jalannya Rasul. Kita harus belajar. Tidak bisa kita ibadah tanpa harus belajar bagaimana cara beribadah yang benar melalui
jalannya para rasul melalui hidayah dari rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sendirinya tanpa melalui contoh dari rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita mengambil seluruh ibadah dari Rasul, mengambil contoh dari Rasul. Kemudian berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka siapa saja yang mentaatinya, mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, tidak bisa kita mencari jalan ke surga dengan sendiri. Harus melalui Rasul. Harus dengan taat kepada Rasul, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Dalil-dalilnya banyak sekali. Yaitu dalam firman, diantaranya sebagiannya saja, surat Al-Imran ayat 132, 133. Allah katakan, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak mungkin seorang bisa mencapai ketakwaan, dia bisa bertakwa kepada Allah tanpa melalui Rasul, tanpa melalui belajar dari Rasul, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam surat yang sama, Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, lanjutan dari ayat tadi. Bersegeralah kalian setelah mentaati Allah dan Rasul untuk menuju ampunan Allah dan untuk menuju surga, yaitu melalui jalan Rasul. Yang luasnya surga ini seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Jadi ketakwaan tidak bisa kita dapati kecuali melalui jalannya Rasul. Maka siapa saja yang mentaati beliau pasti masuk surga. Adapun dalilnya dari hadis Nabi tentang siapa saja yang mentaati Nabi pasti masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga kecuali, nah ini Nabi kecualikan siapa? Man aba, siapa yang enggan untuk masuk surga. Yang enggan untuk masuk surga ini yang enggak masuk surga. Kemudian para sahabat mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan untuk masuk surga? Artinya yang kepingin masuk neraka, yang enggan untuk masuk surga, siapa mereka? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk surga. Kemudian Imam mengatakan, wa man asahu dakhalan nar. Siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul, pasti dia akan masuk neraka. Telah jelaskan tadi, berdasarkan hadis tadi. Kemudian Al-Imam membawakan dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Muzammil, ayat 15-16. Allah katakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang rasul, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun siapa? Seorang rasul, yaitu Nabi Musa
Allah utus kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun ini dia bermaksiat kepada Rasulnya. Fir'aun ini bermaksiat kepada Rasulnya, maka kami azab dia, kata Allah, dengan azab yang keras. Dalil ini menjelaskan bahwa siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulnya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hal ini, tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya, bahwa Fir'aun ini dia bermaksiat kepada Rasulnya Nabi Musa, maka Allah azab dia dengan 3 bentuk azab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, Allah azab dia dengan Allah menenggelamkan dia di dalam laut, di Laut Merah. Allah tenggelamkan Fir'aun. Yang kedua, Allah azab dia. Jadi tadi azabnya di dunia. Yang kedua, Allah azab Fir'aun di alam kubur, dengan Allah mengazabnya di alam kubur. Allah katakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Dan neraka itu ditampakkan kepadanya, kepada Fir'aun dan pengikutnya, di siang dan malamnya. Di alam kubur ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. Yang ketiga, Fir'aun diazab di neraka. Fir'aun diazab di neraka. Allah katakan, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Ketika terjadi hari kiamat, maka Allah katakan, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya, Fir'aun dan kaumnya, maksud pengikutnya, asyaddal adzab, azab yang paling keras. Menunjukkan di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalika man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'aluhu ashaddu min ma'ali qaumi fir'auna. Demikian pula, kata Syekh Shalih, siapa saja yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembalinya itu akan lebih berat azabnya. Lebih berat azabnya daripada orang yang bermaksiat kepada Nabi Musa. Di sini disebutkan tentang Nabi Musa yang bermaksiat kepada tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun yang bermaksiat kepada Nabi Musa. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau bermaksiat kepada Nabi Musa saja sudah mendapatkan azab yang keras, apalagi bermaksiat kepada afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi dan rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, ya, wa sayyidal anbiya wa rasul, sayyidnya para nabi dan rasul, pasti akan lebih besar lagi azabnya. Ya, ini dalilnya. Maka di sini menjelaskan tentang Allah mengutus Rasulnya, siapa saja yang mentaati Rasulnya, maka dia masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepada Rasulnya, maka pasti dia akan masuk di dalam neraka berdasarkan ayat yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua yang wajib dipelajari oleh kita, setiap muslim dan muslimah, kata Al-Imam Muhammad At-Tamimi, Ats-tsaniyah, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah enggak ridho siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dengan suatu makhluk, fi ibadatihi, di dalam beribadah. La malakun muqarrabun, tidak juga malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursal, tidak juga seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hal ini. Dalam permasalahan yang kedua,
bahwa Allah itu tidak ridho an yusyraka fi ibadat. Orang yang berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah. Syirik itu, ikhwan, syirik itu artinya adalah ibadatu ghairillahi ma'ah. Beribadah kepada selain Allah bersama ibadah kepada Allah. Itu syirik. Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu hakikat dari syirik. Pengertian dari syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama ibadah kepada Allah. Dia juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Dan segala bentuk ibadah akan dijelaskan. Insya Allah. Allah tidak ridho. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, bersama dia beribadah kepada Allah. Contohnya, Allah telah katakan hal ini dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wala yarda li ibadihi kufur. Allah itu tidak ridho bagi hamba-hambanya yang kufur. Artinya yang kafir, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang beribadah dengan berbagai bentuk ibadah. Contohnya, dia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah yang mampu memberikannya. Seperti dia meminta kepada selain Allah rizki. Rizki diminta kepada selain Allah. Yang tidak mampu memberikan kepadanya kecuali Allah. Nauzubillah. Ini syirik. Seperti orang yang berdoa di sisi kuburan. Dia istighosa. Istighosa kepada mayit. Bertabarruk dengan kuburan mayit. Dengan meyakini kalau kita menyentuh kuburan wali ini, kita dapat mendapatkan keselamatan atau dihilangkan dari berbagai penyakit, berbagai musibah. Ini syirik besar. Mau dia wali yang paling soleh yang mereka tahu, Allah nggak ridho. Karena Syekh mengatakan di sini, la malakun muqarrabun. Tidak kepada malaikat yang dekat, nggak boleh kita beribadah kepada malaikat. Wala nabiyun, tidak juga nabi. Nabi Muhammad SAW, kita berdiri di sisi kuburan beliau, terus kita minta rizki atau meminta dihilangkan dari musibah, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin ini. Mereka meminta beristighosa kepada Nabi. Ini syirik besar. Itu juga orang-orang Syiah, Rafidhah, yang meminta pertolongan kepada Husain dan lain. Ini syirik besar yang Allah nggak ridho. Dan juga ada yang meminta dengan cara memberikan sesajen di kuburan atau sesajen di laut. Di laut misalnya, dia menyembelih hewan dan melemparnya ke lautan agar mendapatkan keselamatan, agar tidak diganggu oleh jin ini. Ya, atau di gunung dia berikan sejajen agar diselamatkan dari gempa bumi dan lainnya. Semuanya hanya Allah yang bisa selamat. Waliyadzubillah, Allah nggak ridho. Allah nggak ridho seperti itu. Bagaimana juga yang mendatangi dukun, minta kepada dukun dan percaya kepadanya, Allah nggak ridho. Dan semua ini bentuk syirik yang dilakukan oleh banyak orang yang mungkin dia berstatus sebagai muslim, tapi sebenarnya dia bukan muslim. Dia terjatuh ke dalam syirik besar. Segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nggak ridho. Allah katakan dalam surat Al-Jin ayat 18. Dan dalilnya, qauluhu ta'ala, firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid ini kepunyaan Allah. Dan janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada sesuatu. Masjid ini bukan untuk kita menyembah kuburan, bukan untuk kita berdoa kepada selain Allah, bukan untuk kita minta kepada selain Allah, tapi ini milik Allah. Janganlah kita berdoa meminta kepada Allah,
kepada selain Allah bersama Allah. Ini tidak boleh. Ini syirik. Dan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah tidak akan memaafkannya bagi orang yang berbuat syirik. Sampai dia mati dalam keadaan syirik, belum bertobat, Allah tidak akan ampuni. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau dosa-dosa besar di bawah syirik, seperti orang yang melakukan dosa-dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, dan lain-lainnya dari dosa-dosa. Itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan syirik. Tapi kalau dia sampai berbuat syirik tadi yang telah Anda jelaskan, dia beristighosa bersama Allah, dia meminta kepada kuburan, berdoa di sisi kuburan, dengan dia meminta kepada penghuninya, dia percaya kepada dukun, dia menyembelih kepada jin, berikan sesajen kepada selain Allah, kepada penghuni gunung, kepada lautan. Dan ini semua adalah syirik besar yang Allah tidak memaafkan hal itu. Dan Allah akan mengharamkan baginya surga. Allah katakan juga dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar." Sungguh siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Tidak halal baginya masuk surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada juga satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Juga walaupun dia menyangka kalau nanti dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau dia menyangka kalau saya bisa mengambil syafaat dari Nabi. Kalau dia berbuat syirik, maka katakanlah padanya bahwa Allah tidak akan memberi syafaat bagi pelaku kesyirikan. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Artinya para nabi, para rasul, para orang soleh tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridho. Pada siapa Allah ridho maksudnya orang yang mentauhidkan Allah. Sedangkan orang yang berbuat syirik Allah sudah jelaskan tadi. Sudah jelaskan tadi Allah tidak ridho. Kemudian yang ketiga yang terakhir yang wajib kita pelajari, yang wajib kita setiap muslim dan muslimah tidak boleh jahil terhadap perkara ini. Wajib kita tahu dan kita amalkan adalah anna man ata'ar rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata Imam Muhammad At-Tamimi, yang ketiga, siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, artinya yang telah mengetahui tentang perkara yang pertama tadi, bahwa dia wajib mentaati Rasul dan dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, dia tidak cukup sampai di situ saja. Tapi yang ketiga, ini juga menjadi syarat sebagai seorang muslim. Tidak boleh baginya mualat, mencintai, mengambil teman. Mualat itu artinya bisa mencintai atau menjadikan teman dekat. Tidak boleh baginya mencintai dan menjadikan teman dekat siapa saja yang menjadi musuh Allah dan Rasul. Artinya tidak boleh kita berteman dengan orang kafir.
Tidak boleh kita mengambil teman dekat kepada orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena hakikatnya mereka ini memusuhi Allah. Mereka memusuhi Allah dengan mereka kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, dan memusuhi Rasulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang kafir ini kerabat dekatnya, keluarga dia, ya, keluarga dia sendiri, tidak boleh kita jadikan teman dekat, nggak boleh. Ini nggak boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Permasalahan yang ketiga, alaina ilmuhu, wajib kita mengetahui, meyakininya dan mengamalkannya. Al-wala wal bara. Permasalahan wala dan bara. Wala itu artinya mencintai, menjadikan teman dekat. Al-bara itu lawannya, berlepas diri. Permasalahan wala dan bara ini bagian dari akidah. Mencintai, menjadikan teman dekat dan berlepas diri. Ini menjadikan salah satu bagian dari aslun azim. Salah satu pokok yang besar dalam permasalahan akidah. Ja'at fihi nusus, yang telah datang dalil-dalilnya yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ahli ilmu dan ijma' para ulama. Surat Ali Imran ayat 118, Allah telah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Lakum khabala, yang dimana mereka terus-terus membuat engkau susah. Mereka terus-menerus ingin membuat engkau susah. Orang-orang kafir tidak boleh kita jadikan teman dekat. Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat 118. Dan banyak ayat yang Allah sebutkan dalam hal ini. Kita tidak boleh menjadikan mereka teman dekat. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa li'anna muwalat man hadallaha wa mudaratihi tadullu ala anna ma fi qalbi al-insan min al-iman billah wa rasulihi dhaif. Karena seorang yang menjadikan teman kepada orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang kafir, teman dekatnya, tadullu ala anna ma fi qalbi al-insani min al-iman billahi wa rasulihi dhaif. Menunjukkan setiap muslim yang menjadikan temannya dari kalangan orang kafir, menunjukkan hatinya itu lemah imannya. Menunjukkan lemah imannya. Li'annahu laysa minal aqli an yuhibbal insana syai'an huwa aduwwun li mahbubi. Karena tidak masuk akal seorang muslim mencintai seseorang yang dimana orang ini memusuhi orang yang dia cintai. Masuk akal nggak antum menjadikan teman dekat orang yang memusuhi, dia memusuhi orang yang antum cintai. Misalnya orang ini dia sangat memusuhi orang tua antum. Dia mencaci maki orang tua antum, ya. Apakah kita mau menjadikan teman seperti ini? Bagaimana? Ini manusia. Ya, dia memusuhi orang yang kita cintai, keluarga kita. Itu saja kita tidak mengatakan sesuatu yang masuk akal. Bagaimana kalau dia ini memusuhi pencipta kita? Ya, ini sudah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak pantas kita mencintai atau menjadikan teman dekat kita. Tidak boleh kita menjadikan teman kita, orang-orang kafir ini. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan bentuk muwalatul kufar, bentuk menjadikan teman orang kafir artinya takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal. Maksud dari kita menjadikan teman atau larangan kita menjadikan teman bagi orang kafir adalah dengan kita
menolong mereka atau membantu mereka di dalam urusan kekufuran mereka, di dalam urusan agama mereka, di dalam urusan keagamaan mereka. Ini tidak boleh. Ya, kita menjadikan teman dengan cara kita menolong mereka untuk melancarkan kegiatan keagamaan mereka. Ini nggak boleh. Tidak boleh hal itu. Dan termasuk juga kata Syekh, muwadatuhum, dan juga mencintai mereka. Tidak boleh. Ya, kita mencintai mereka. Dan yang dimaksudkan dengan muwadatuhum, mencintai mereka, adalah dengan cara kita mencari-cari cara agar mereka bisa mencintai kita. Mencari-cari cara bagaimana orang kafir ini bisa mencintai saya. Bisa dekat dengan saya. Bisa senang dengan saya. Ini nggak boleh. Jadi ini dua hal yang dijelaskan tadi. Yang pertama, dengan cara kita menolong mereka dalam urusan agama mereka. Yang kedua, dengan cara kita mencintai mereka, atau bagaimana cara kita bisa dicintai oleh mereka. Ini nggak boleh. Ini adalah, kata Syekh rahimahullah, bagian dari kufur, dari pembatal keislaman seseorang. Pembatal keislaman seseorang. Kata Syekh Utsaimin, la syakka hadza yunafil iman kullih. Hadza yunafil iman kullahu au kamalahu. Tidak dilakukan lagi. Ini semua orang yang mualat dalam arti tadi dapat menafikan, menghilangkan keimanan, menghapus keimanan seorang secara keseluruhan, secara sempurna. Wajib alal mu'min mu'adat man hadallahu. Maka wajib bagi kita, seorang mukmin, untuk menjadikan mereka musuh. Musuh kita. Orang kafir ini musuh kita. Karena mereka orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia orang yang dekat dengan kita. Walaupun orang ini kerabat, keluarga, ya, keluarga kita, wajib kita membencinya. Di dalam hati kita membencinya. Kita menjauh darinya. Tidak boleh kita bergaul dengan orang seperti ini. Ini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Allah katakan, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Engkau tidak mungkin mendapatkan mereka yang yuwaduna, yang mencintai atau mencari kecintaan dari orang-orang yang haddallahu wa rasulah, memusuhi Allah dan Rasul, yaitu orang-orang kafir. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashirahum. Walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itu yang tidak menjadikan orang kafir sebagai teman, mereka yang Allah telah catat di dalam hati mereka keimanan. Ini menunjukkan bahwa yang mencintai orang kafir dan menjadikan teman, Allah tidak catat keimanan dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah telah memberikan kepada hati mereka ruh keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina
Allah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Tahuilah siapa saja yang menjadi golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ini arti dari ayat ini. Poin yang ketiga, tidak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai teman dekat kita atau teman kita, ya, yang kita mencintai mereka dan kita mencari mereka agar dicintai. Ini tidak boleh. Juga di sini Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala menjelaskan tentang poin ini. Beliau mengatakan ada pengecualian dari ini. Ini perlu kita tahu. Ada pengecualian dari hal ini. Artinya apa yang tidak termasuk bagian dari tolong menolong. Ada yang tidak termasuk bagian dari tolong menolong dengan orang kafir dalam urusan agama mereka. Dan ini dikecualikan, artinya yang dibolehkan kepada kita kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Jadi telah dijelaskan tadi hal-hal yang dilarang dari kita kepada orang kafir, yaitu apa? Menjadikan mereka teman dan juga menolong mereka dalam urusan agama mereka dan juga mencintai mereka atau mencari kecintaan dari mereka. Adapun yang dikecualikan atau yang dibolehkan kita terhadap orang kafir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fahadhihi al-mas'alah tata'allaq bi adawatil kuffar wa adami muwalatihim." Dan permasalahan tadi yang dijelaskan berhubungan dengan menjadikan orang kafir itu musuh dan tidak boleh kita menjadikan teman. Wa hiya la taqtadi annana nuqatil kuffar. Tetapi perkara tadi bukan berarti kita memutus orang-orang kafir dalam segala urusan. Ya. Seperti urusan dunia. Ya, wa fil umuril manafi' dunyawiyah, atau dalam urusan dunia. Bal yustasna min dzalika umur. Tetapi dikecualikan beberapa perkara darinya. Yang pertama, annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uahum ilallah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita memusuhi mereka, wajib bagi kita untuk tetap berdakwah, mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, menawarkan mereka agama Islam. Sebagaimana juga kita wajib yakni berdakwah dengan cara lisan atau dengan cara kita mengirimkan surat, risalah dan lainnya. Fa illam yastajibu, kalau orang kafir ini mereka tidak mau menerima dakwah kita, fa inna nuqatiluhum ma'al kufr. Kemudian tahap yang kedua, baru kita boleh memerangi mereka. Jangan kita memerangi orang kafir kalau kita belum berdakwah. Karena orang yang memerangi duluan sebelum berdakwah, ini ciri-cirinya kelompok Khawarij. Orang yang Khawarij ini yang memerangi sebelum berdakwah. Orang-orang Khawarij bahkan mereka memerangi orang Muslim. Jadi orang Muslim itu dia berdakwah terlebih dahulu. Tapi kalau dia tidak menerima orang kafir ini, baru kita boleh, kata Syekh Shalih Fauzan, untuk memerangi mereka ma'al qudrah, sesuai kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan Muslim. Jika mereka mampu. Kalau mereka tidak mampu, maka tidak dilakukan. Wa imma yadkhulu fil Islam. Kalau sudah memerangi mereka, bisa mereka masuk Islam, ya, atau malah bisa mereka menolak Islam. Maka cara yang ketiga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, an yabdhul. Orang yang tidak masuk Islam setelah diperangi, dia tidak mau masuk Islam, maka mereka wajib membayar jizyah, tebusan. Ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Majusi wajib membayar tebusan kepada orang Muslim. Karena mereka tidak mau masuk Islam. Karena Allah menciptakan dunia ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk orang-orang yang
beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman, wajib mereka membayar jizyah sampai mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kepada 3 kelompok tadi, orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, wajib membayar jizyah. Adapun selain orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, maka tidak mengambil jizyah dari mereka. Dan ini perkara khilaf di antara para ulama tentang selain 3 kelompok tadi. Yang kedua yang dibolehkan dari orang-orang Muslim kepada orang kafir, la mani'a min muhadanatil kuffar indal hajj. Tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian dengan orang-orang kafir karena hajah, karena suatu kebutuhan. Seperti ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, ya, tidak memiliki kekuatan untuk memerangi mereka, maka hal ini dibolehkan, ya, muhadanah, yaitu mengadakan perdamaian dari orang-orang kafir dalam waktu sesaat sampai orang-orang muslim ini menjadi memiliki kekuatan, ya. Atau ketika orang kafir itu menyerah, ketika mereka menyerah, mereka ingin perdamaian ini dibolehkan. Namun ini semuanya, kata Syekh Saleh, muaqqatah muajjalah. Ini hanya sesaat, ya. Sesuai dengan keputusan Imam Muslim, sesuai dengan keputusan Imam kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan untuk orang muslim kepada orang kafir, la mani'a min mukafatihim ala al-ihsan. Boleh kita membalas kebaikan mereka kepada orang Islam. Misalnya ada orang kafir berbuat baik kepada kita dengan memberikan beberapa hadiah, boleh kita membalasnya. Boleh kita membalasnya. Ya. Kita memberikan balasan atas apa yang diberikan oleh orang kafir. Juga di antara hal yang dibolehkan, yang keempat, seorang ayah atau ibu yang belum beriman, maka kewajiban seorang anak yang muslim kepada orang tuanya yang belum beriman untuk berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya sebagai seorang ayah dan ibu. Ya. Akan tetapi nggak boleh dia taat kepada perintah untuk berbuat kekufuran. Adapun perintah untuk melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang bukan ibadah, ini dibolehkan, bahkan diwajibkan untuk mentaati orang tuanya yang kafir dalam urusan dunia. Tapi ketika dia memerintahkan untuk kafir, maka jangan. Ya. Bagaimana yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Ya. Akan tetapi tidak boleh kita di dalam hati kita, seorang muslim yang memiliki orang tua yang tidak beriman, tidak boleh di dalam hatinya ada kecintaan kepada orang tua. Ini nggak boleh. Ya, akan tetapi dia hanya berbuat baik kepadanya, ya, memberikan dia melihara orang tuanya, menjaganya, membantunya, ya. Tapi tidak boleh dalam hatinya ada kecintaan. Yang kelima, yang dibolehkan juga, yakni berjual beli dengan orang-orang kafir. Boleh berjual beli, melakukan perdagangan dengan mereka. Karena hal-hal yang dibutuhkan orang muslim dari orang-orang kafir seperti barang-barang mereka yang dibutuhkan itu boleh dibeli dari mereka, seperti barang-barang atau senjata, selama dijual dengan harga yang wajar, itu boleh dilakukan perdagangan dengan mereka. Karena Nabi SAW juga dahulu beliau bertaamul, muamalah, melakukan muamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir. Bagaimana juga beliau melakukan perdagangan dengan ahli Khaybar, orang Yahudi. Juga beliau bahkan
berdagang dengan orang-orang musyrik, ya, ini dibolehkan, tapi ini bukan termasuk bagian dari mualah, bukan menjadi teman, bukan saling mencintai, tidak. Ini bukan berarti kita saling mencintai atau akrab dengan orang kafir. Maka tidak benar kita katakan kepada suatu negara yang ada perdagangannya dengan orang kafir seperti Arab Saudi, ya, dan lainnya dari negara Islam yang melakukan perdagangan dengan orang kafir, kita vonis sebagai orang yang akrab dengan orang kafir. Ini nggak benar, karena Nabi SAW juga berdagang, juga bahkan Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi. Nabi berhutang kepadanya makanan, kemudian Nabi memberikan jaminan berupa alat perang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindung perang, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai jaminan dari Nabi atas hutang yang Nabi berhutang kepada orang Yahudi ini. Ini tidak mengapa. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sedangkan hutangnya Nabi atau jaminan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang Yahudi ini masih ada di tangannya. Ini menunjukkan bolehnya kita berjual beli dan bukan termasuk bagian dari menjadikan orang kafir itu teman. Kemudian yang keenam, abaha, dibolehkan juga bagi orang muslim yang laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakunna afifat. Mereka orang-orang wanita yang menjaga harga diri sebagai seorang muslim. Menjaga harga diri mereka. Menutup aurat, ketika keluar. Ya. Wabahawahu, dan Allah juga membolehkan akla dhabaihim, makan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini boleh kita memakan sembelihan mereka. Sebagaimana Allah katakan tentang hal ini. Ya. Allah katakan tentang hal ini dibolehkan kita memakan sembelihan orang-orang kafir. Allah katakan wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Dan makanan atau sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Tentunya sembelihan yang halal dari makanan atau hewan yang halal kayak kambing, sapi, ayam dan lain. Kemudian yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Boleh bagi kita memenuhi undangan mereka. Orang kafir mengundang kita untuk makan, ya, atau acara mereka. Ini bukan bagian dari menjadikan teman akrab, tapi hanya untuk mengundang makan dengan makanan yang mubah. Sebagaimana Nabi SAW juga dahulu demikian. Beliau melakukannya. Diundang untuk makan, beliau memakan dan beliau berdakwah tentunya. Kemudian yang kedelapan, al-ihsan ilal jiran minal kufar. Boleh kita melakukan berbuat baik kepada orang kafir tetangga kita. Ya, kita punya tetangga yang kafir, kita berbuat baik. Ya, sebagaimana secara umum hadis berbuat baik kepada tetangga, boleh jadi kebaikan kita kepadanya membuat dia masuk Islam, tertarik kepada Islam. Yang kesembilan, dan ini yang terakhir, la yajuz zulmuhum. Tidak boleh kita menzolimi orang-orang kafir. Ya boleh. Dia orang kafir mungkin dia lebih lemah. Ya, dia berada di lingkungan orang muslim atau lemah. Tidak boleh kita menzoliminya. Kita menganiaya yang nggak boleh. Ketika kita lihat dia kafir, kita menganiaya, menzoliminya nggak boleh. Haram. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka adillah, karena berbuat adil adalah hal yang terdekat menuju ketakwaan kepada Allah.
Ini diantara hal-hal yang dapat disampaikan dari 3 hal yang diwajibkan kepada kita sebagai muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mempelajari dan mengamalkan segala yang dijelaskan tadi dari 3 poin penting ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Barangkali berikutnya kita masuk sesi berikutnya dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian kitab salah satu usul tadi. Afwan Ustaz, berhubung waktunya sudah jam 9 WIB di sana, sepertinya kita ini Ustaz, tidak ada sesi tanya jawab dulu Ustaz. Baik Ustaz. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.